Selamat pagi pemirsa. Kriminalisasi terhadap ahli dalam persidangan kasus kejahatan lingkungan dan tambang kembali terjadi. Kali ini menimpa Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Institut Pertanian Bogor atau IPB yang menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi timah. Bambang dilaporkan oleh Ketua Umum DPP Putra Putri Tempatan Bangka Belitung Andi Kusuma ke Polda Bangka Belitung dengan tuduhan telah memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau keterangan palsu. Si pelapor menukil pasal 242 KUHP sebagai dasar laporan itu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 14 Januari 2025 dengan tema Stop Kriminalisasi Ahli bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Ini menjadi sesuatu lagi yang terbaru Bang, ketika ahli menyatakan pendapatnya, keterangan ahlinya kemudian dilaporkan menyatakan keterangan palsu. Sebetulnya dalam kasus ini yang tidak boleh itu adalah melaporkan si ahli atau menyanggah keterangan ahlinya Bang. Yang mana yang mau disampaikan Bang? Ya, sebetulnya kan begini. Kalau menurut ketentuan yang ada, memang sangat aneh kalau saksi ahli yang memberikan keterangan di persidangan dipolisikan gitu ya. Setelah sudah putusan malah ya? Setelah putusan kan. Kasus yang melibatkan dia sebagai ahli itu. Artinya kan sebetulnya kan kalau pihak yang bersengketa ya menganggap keterangan saksi ahli ini salah bahkan tidak sesuai dengan pendapat mereka, mereka sebetulnya tinggal mengajukan saksi lain. Jadi sebetulnya pendapat ahli harus disanggah dengan pendapat ahli juga. Gitu. Ahli yang lain. Ahli yang lain. Tidak mempidanakan saksi ahli gitu kan. Karena saksi ahli itu kan memberikan keterangan di persidangan berdasarkan keahliannya. Betul. Terus bagaimana kita mempidanakan orang memberikan keterangan berdasarkan keahliannya. Dan keterangan itu pun dia datang di situ sebagai saksi ahli adalah atas permintaan dari Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung kan gitu kan. Lah, dia sebagai ahli dari perguruan tinggi dari IPB, nah dia datang. Kenapa dia datang? Karena ini tugas utamanya adalah bagaimana membela negara. Membela rakyat kan gitu kan. Membela lingkungan yang sudah dirusak. Kan itu sebetulnya keberadaan saksi ahli ini. Jadi tidak ada unsur kejahatan di balik daripada pernyataan saksi ahli. Yang dipermasalahkan kalau saya baca-baca ada dua Bang. Yang pertama adalah mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2014 katanya. Di dalam peraturan itu mengatakan bahwa yang menunjuk ahli harus orang yang berwenang. Tidak boleh instansi lain. Dalam hal ini Kejaksaan Agung. Lalu yang kedua, terkait dengan besaran kerugian, kan disebut 271 triliun yang kemudian diaudit oleh BPKP menjadi 300 triliun, itu berbeda dengan yang harusnya dinyatakan di dalam kasus korupsi. Korupsi itu harusnya kerugiannya sudah terjadi, kalau 271 triliun menurut yang menggugat adalah potensi, belum terjadi merugikan negara. Bagaimana Bang? Ya betulnya kan yang mengajukan saksi ahli itu kan ini kan jaksa sebagai penuntut kan, penuntut umum kan. Jaksa sudah punya kesimpulan bahwa ada kerugian negara di dalam kerusakan lingkungan di Bangka Belitung di wilayah pertambangan timah kan gitu kan. Nah itu mereka sudah yakin. Untuk meyakinkan mereka, maka mereka meminta saksi ahli untuk meyakinkan ini kan gitu kan. Menghitung. Nah, kesimpulan daripada saksi ahli ini kan dihitung oleh auditor kan. Betul. Yaitu BPKP. Sehingga angkanya malah jadi membesar ya. Sehingga angkanya menjadi besar. Nah, kalau dikatakan bahwa kerugian yang di Bangka Belitung yang di wilayah timah itu baru potensi, itu bukan potensi. Faktanya kan lingkungan itu sudah dirusak. Memang sudah rusak. Sudah rusak dan luasannya pun sudah jelas. Dan untuk memastikan berapa nilainya, disitulah kepentingan auditor kan. Kan ahlinya kan tidak menghitung kan. Ini menghitung, itu yang mengkuantify kan. Kita tidak bisa tuh. Kita tidak bisa. Sebagai awam tidak bisa melihat rusaknya berapa rupiah. Jadi memang patut diduga sebetulnya
pengaduan ini ketika saksi ahli ini dipolisikan, ini sebetulnya kan perlawanan daripada para koruptor kan ini kan. Jadi koruptor tidak kehilangan akal, mencari celah. Coba kita pidanakan ini saksi ahli ini. Untuk apa? Untuk meruntuhkan yang 300 triliun itu. Untuk meruntuhkan keyakinan jaksa bahwa ini terjadi kerugian negara. Jadi ini harus dibaca bahwa ini adalah perlawanan para koruptor. Dan kalau ini dibiarkan, tamatlah riwayat pemberantasan korupsi di Republik ini. Pasti itu. Kita akan ikuti Bang Eman dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 14 Januari 2025, Stop Kriminalisasi Ahli. Stop kriminalisasi ahli. Kriminalisasi terhadap ahli dalam persidangan kasus kejahatan lingkungan dan tambang kembali terjadi. Kali ini menimpa Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Institut Pertanian Bogor atau IPB yang menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi timah. Ia dilaporkan oleh Ketua Umum DPP Putra Putri Tempatan atau Perpat Bangka Belitung, Andi Kusuma ke Polda Bangka Belitung dengan tuduhan telah memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau keterangan palsu. Si pelapor menukil pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pasal itu menyatakan bahwa siapapun yang dalam keadaan di mana undang-undang menentukan agar memberikan keterangan di atas sumpah, baik secara lisan maupun tertulis, tetapi justru memberikan keterangan palsu di atas sumpah dapat dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Kasus ini bermula dari permintaan Kejaksaan Agung kepada Bambang untuk melakukan penghitungan terkait kerugian negara yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan di wilayah tambang Bangka Belitung. Berdasarkan hasil analisisnya, Bambang menyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan mencapai angka yang sangat besar, yaitu 271 triliun rupiah. Namun angka tersebut memicu kontroversi. Perpat mempertanyakan keahlian dan kompetensi Bambang sebagai ahli dalam melakukan estimasi kerugian negara. Mereka juga menuduh keterangan Bambang soal kerugian negara dalam kasus korupsi timah tersebut merupakan informasi yang keliru. Sejatinya keberadaan ahli dalam persidangan dilindungi hukum. Perlindungan itu salah satunya diatur dalam Konsiderans Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban atau Undang-Undang PSK yang menyatakan untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi, pelaku, pelapor, dan ahli. Pun keterangan ahli merupakan bagian dari alat bukti. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau KUHAP menyatakan alat bukti yang sah dalam perkara pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Artinya, sesungguhnya tak ada alasan hukum apapun yang bisa memidanakan ahli. Namun anehnya, perkriminalan terhadap ahli berulang kali terjadi. Bambang Hero bahkan bukan sekali ini saja dilaporkan karena menjalankan tugas profesionalnya sebagai akademisi yang diminta negara untuk menjadi ahli. Sebelumnya dalam sidang perkara kebakaran hutan dan lahan, ia pernah digugat oleh PT Jatim Jaya Perkasa atau JJP di Pengadilan Negeri Cibinong pada 2018. Di tahun yang sama, kasus serupa juga menimpa ahli lingkungan hidup dan tanah juga dari IPB, Basuki Wasis. Presiden seperti ini jelas tak bisa dibiarkan. Sudah semestinya negara memberikan perlindungan maksimal kepada saksi ahli. Terlebih, seperti dalam kasus Bambang Hero, ia ditunjuk sebagai ahli untuk membela negara melawan perusahaan yang melakukan korupsi, yang menimbulkan kerugian negara dan kerugian ekologis. Sungguh terlalu bila orang yang dengan kompetensi akademiknya bersedia bersaksi untuk membela kepentingan negara dibiarkan menjadi sasaran tembak dan dikriminalisasi oleh pihak-pihak yang justru telah merugikan negara.
Kalau hal semacam ini dibiarkan, boleh jadi tidak akan ada lagi ahli yang mau ditugaskan sebagai saksi di pengadilan. Dalam perspektif lain, seperti penilaian yang disampaikan Indonesia Corruption Watch atau ICW, pelaporan terhadap Bambang Hero ialah upaya perlawanan balik dari koruptor dalam bentuk judicial harassment alias pelecehan hukum. Ini adalah bentuk ancaman melalui penyalahgunaan hukum untuk mengintimidasi dan membungkam kritik. Karena itu, kita perlu mendesak agar polisi menghentikan laporan terhadap Bambang Hero. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, apalagi korupsi yang juga menimbulkan kerusakan dan kerugian ekologis, tak boleh terdistraksi dengan upaya kriminalisasi terhadap ahli. Bila polisi tetap melanjutkan laporan, sesungguhnya mereka sama saja terlibat dalam serangan terhadap pemberantasan korupsi. Ya, editorial hari ini tetap membahas terkait dengan stop kriminalisasi ahli. Bang Elman, kalau melihat kasus ini sebetulnya polisi yang menerima laporan di sana di Bangka Belitung itu apakah memang tetap harus memproses, Bang? Kalaupun misalnya mereka sudah mengetahui fakta-fakta yang tadi Bang Elman katakan, atau seperti apa? Ya sebetulnya kan himbauan aja. Himbauan ada bagusnya kalau polisi sebetulnya menghentikan pengaduan ini kan, dengan menjelaskan bahwa sebetulnya kan Anda punya kesempatan sebetulnya ketika di persidangan. Nah karena ini kan sebetulnya kan sudah digunakan oleh majelis hakim kan. Sudah. Kan semua pendapatnya ahli ini kan sebetulnya kan bukan pendapat akhir, bukan final kan. Yang final itu adalah penetapan hakim kan. Betul. Dan hakim telah menjadikan ini sebuah kebenaran. Sudah yakin. Sudah yakin. Terus apalagi mau dipersoalkan kan gitu kan. Dan lagian nanti kalau katakanlah ya, ini logikanya ya. Kalau polisi meneruskan ini. Kan nanti kan yang menuntut kan jaksa juga. Nah, jadi aneh ya. Nah, padahal sebetulnya kan jaksa harus melindungi ahli. Karena ahli ini juga yang meminta memberikan keterangan ahlinya jaksa. Iya, itu satu. Kedua memang ahli itu harus dilindungi oleh siapapun. Ini bukan karena ahlinya ini dari Kejaksaan Agung, tapi dari ahli manapun harus dilindungi kan. Keahlian itu pasti memang sudah diverifikasi sebelum ke persidangan. Ya begini, Bung Leo kan, keahlian seorang dikatakan ahli karena dia ahli kan. Oke. Nah, latar belakang keilmuan. Dia kan ahli di bidang lingkungan. Keahlian itulah yang membuat dia ada di persidangan. Dan keahlian itu juga berdasarkan dia memberikan penilaian. Kan begitu kan. Pada saat persidangan terdakwa bisa menolak ya kalau misalnya keberatan dengan saksi ahli ini. Ini nggak benar ini. Ini keliru ini. Dia bukan ahli nih. Makanya misalnya terdakwa minta mohon kepada majelis hakim, saya mohon diberi kesempatan untuk mengajukan ahli yang lain. Saksi ahli kan gitu kan. Jadi sebetulnya kan tinggal diadu sebetulnya kan. Jadi memang kesempatan itu sebetulnya terbuka luas kepada para pihak. Baik. Kita harus jeda dahulu, Bang Elman, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan saat ini kita akan mendengarkan Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Elman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak pendapat Anda, silakan Pak. Stop kriminalisasi ahli ya. Bang Elman, kasus Timah ini sudah berjalan di pengadilan, kemudian sudah ada putusan. Nah, kemudian sekarang ketika ada yang mencoba mengkriminalisasi, ini kita sangat menyayangkan ya, saksi ahli. Apa yang disampaikan oleh Guru Besar Pak Bambang Suharjo ini kan dikemukakan karena permintaan negara, yaitu dalam hal ini jaksa. Dan itu sudah disampaikan ke auditor negara, yaitu BPK. Itu 271 triliun termasuk kerusakan lingkungan. Nah, bahkan setelah di BPK itu naik menjadi 300 triliun. Jadi di mana salahnya? Mestinya para terdakwa itu ketika keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, itu ranahnya di pengadilan, bukan yang sekarang. Artinya, kalau mereka tidak setuju dengan pendapat Pak Bambang itu, hitung-hitungan itu, mereka juga mengajukan saksi ahli sebagai dissenting opinion. Jangan yang sudah menjadi putusan pengadilan kemudian mereka tidak setuju lalu mereka akan mengkriminalisasi. Saya berharap Pak Kapolri untuk tidak menerima pengaduan ini, karena ini kalau begini terus jadinya mau dibawa kemana negara kita? Karena saksi ahli itu dilindungi pendapatnya itu, dan itu sangat akurat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalau yang disampaikan Pak Tasrik, Bang Elman, polisi tidak menerima itu memang boleh, Bang? Bukannya semua pengaduan harus diterima? Ya kan sebenarnya kan pengaduan itu kan harus juga disikapi dengan logika kan. Karena kalau ini betul-betul diadukan dan diajukan di persidangan, ini nanti satu saat tidak ada orang lagi yang mau menjadi saksi ahli loh. Ini berat ini. Ini dan kalau tidak ada saksi ahli dalam persidangan, kan susah kita mencari kebenaran yang hakiki kan gitu. Baik, kita harus jeda dahulu Bang Elman, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia sudah kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita. Bang Elman, apa yang mau kita sampaikan Bang, supaya kemudian kepastian hukum ada, keadilan juga ada? Ya, pengaduan terhadap Pak Bambang Heru ini ya, ahli lingkungan ini harus membuat pemangku kepentingan di Republik ini waspada gitu ya. Artinya perlu dilahirkan sebuah ketentuan baru atau peraturan atau dalam undang-undang perlindungan terhadap saksi ahli ya, terutama ya, saksi ahli lah. Kenapa ini penting diingatkan dari sekarang? Karena kalau seperti yang saya utarakan tadi, kalau satu saat saksi ahli bisa dipidanakan, maka kelak tidak akan ada lagi ahli yang mau menjadi saksi ahli di persidangan. Dan kalau saksi ahli tidak ada yang mau di persidangan, itu akan membuat penegakan hukum akan menjadi tidak clear kan gitu kan. Terutama dalam pemberantasan korupsi kan. Ini kan banyak dalam soal korupsi ini kan memang terpaksa harus mendatangkan ahli kan untuk meyakinkan hakim bahwa benar ada korupsi. Ini sebenarnya kan kayak di timah yang di Bangka Belitung itu kan memang ahli itu diperlukan karena ini menyangkut kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan itu kan harus dihitung, diukur oleh ahlinya. Kan tidak mungkin ahli pidana yang mengukur kerusakan lingkungan. Karena tidak tahu. Jadi sekali lagi kita ingatkan pada pemerintah segera lahirkan sebuah undang-undang untuk perlindungan saksi ahli. Baik. Kita harap apa yang kita sampaikan ini juga menyumbangkan kepada perubahan. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi. Pemirsa, kita perlu mendesak agar polisi menghentikan laporan terhadap Bambang Hero. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, apalagi korupsi yang juga menimbulkan kerusakan dan kerugian ekologis, tidak boleh terdistraksi dengan upaya kriminalisasi terhadap ahli.
Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia satu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.